Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti lagi-lagi akan menjadi rekan Anda kurang lebih 30 menit ke depan dalam Sapa Sulsel. Setiap paginya kami hadirkan perbincangan menarik, inspiratif untuk bisa Anda ikuti bersama dengan mungkin keluarga Anda di rumah saat ini masih santai di pagi hari sebelum beraktivitas. Ataukah bagi Anda pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, ataupun itu profesi yang lain yang sedang siap-siap untuk menjalankan rutinitasnya sehari-hari, semoga rezeki hari ini berlimpah untuk Anda ya. Baik saudara, tahukah Anda terkhusus untuk Anda mahasiswa-mahasiswa, ada sebuah program beasiswa yang patut mungkin Anda ikuti. Ya, beasiswa ini bernama Beasiswa 10.000 Makassar. Anda dan mungkin saya baru mendengar ada program beasiswa ini. Apa sebenarnya Beasiswa 10.000 Makassar dan bagaimana program kerja, agenda kegiatan yang biasa mereka lakukan. Kita hadirkan mahasiswa-mahasiswa yang merupakan penerima program Beasiswa 10.000 Makassar. Yang pertama, Mardiansyah. Selain dia penerima Beasiswa 10.000 Makassar, ia juga merupakan koordinator daerah Beasiswa 10.000 Makassar. Selamat pagi Mardiansyah. Iya, pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Panggil kakak saja ya. Oh iya Kak. Oke, Mardiansyah terima kasih sudah datang di Kompas TV Makassar ya. Asrina Usman, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Namanya Asrina Usman ini sebagai panitia kegiatan Bina Desa yang merupakan salah satu program kegiatan dari Beasiswa 10.000. Oke, menarik sekali ya. Saya sendiri sebenarnya baru mendengar ada program Beasiswa 10.000. Bisa dijelaskan Mardiansyah, Beasiswa 10.000 itu apa? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pendidikan untuk semuanya. Salam pendidikan. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mardiansyah dari Universitas Hasanuddin. Nah, Beasiswa 10.000 ini terdiri dari 15 kota yang terbentuk pada bulan Maret 2018. Berarti baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun. Oke. Dan alhamdulillah di Makassar sudah ada di bulan Mei 2018. Nah, di program kami ini memiliki visi Pak. Visinya itu menjadi platform terbesar dan berdampak luas di Indonesia. Kenapa? Karena kami memiliki 15 kota. Nah, Beasiswa 10.000 ini dia itu membuka sebuah program setiap tahunnya dan memiliki beberapa hal-hal yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu tentang bimbingan belajar gratis. Baik itu untuk SD, SMP, dan SMA. Dan yang kedua juga ada sekolah bakat gratis. Nah, sekolah bakat gratis ini terdiri dari beberapa macam. Mulai dari yang pertama Pak tentang fotografi, drama, melukis, dan lain sebagainya. Pasti itu berhubungan dengan minat dan bakat. Tadi sudah dikatakan bahwa dibentuk atau berdiri pada tahun 2018 di bulan Maret. Pas berarti setahun ya. Tapi di Makassar mulai masuk di bulan Mei. Nah, sudah 15 kota. Ini sebenarnya apakah program nasional, kemudian di Makassar itu di mana saja bisa mendapatkan beasiswa 10.000? Di kampus mana saja? Oh iya. Jadi beasiswa 10.000 Makassar ini sebenarnya ini bukan beasiswa yang memberikan kepada pesertanya sebuah beasiswa, melainkan orang-orang yang masuk di beasiswa 10.000 Makassar adalah orang-orang yang akan memberikan dampak kepada masyarakat sekitarnya, terutama pada anak-anak maupun masyarakat. Anak-anak dengan adanya bimbel gratis Pak, dengan sekolah bakat, dan untuk masyarakat kita memberikan semacam Bina Desa. Oke, tunggu. Perlu kita satukan dulu nih visi kita nih. Jadi beasiswa 10.000 ini bukanlah sebuah program yang dimana mahasiswa bisa mendapatkan dana di sana. Oh gitu ya. Oke, jadi pemahaman kita beasiswa ini adalah sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para mahasiswa untuk memberikan pendidikan kepada orang lain. Bisa seperti itu ya? Bisa. Oke, ternyata kita boleh satukan visi kita itu dulu. Ini di Makassar ada berapa anggota dari beasiswa 10.000? Jadi kami di sini beasiswa 10.000 Makassar itu terdiri dari anak SMA bahkan sampai di S2. Itu kami beranggotakan sekitar 82 orang dengan terbagi 4 divisi. Divisi pendidikan,
divisi penyaluran donasi, divisi internal dan audit, dan divisi education event. Oke. Ada 4 divisi yang ya, Oke, boleh dijelaskan terlebih dahulu mengapa kalian mengambil nama atau memilih nama beasiswa 10.000? Apa makna di dalamnya, filosofinya? oh iya. Mungkin kebanyakan di sini beasiswa itu namanya ada beasiswa perusahaan dan beasiswa dari pemerintah. Beasiswa 10.000 ini kami ambil dari angka 10.000. Angka 10.000 Pak, itu kalau kita mau transfer itu adalah minimal transfer di seluruh bank di Indonesia, yaitu minimal 10.000. Dengan mengambil kata 10.000 berarti orang-orang yang ada di tingkat menengah ke bawah dan menengah ke atas bisa berkontribusi dengan kami mulai dari 10.000 itu. Oke, baik. Menarik ya, ternyata ada filosofi di dalamnya begitu ya. Beasiswa 10.000 diambil dari bahwa saldo atau nilai minimal untuk transfer di setiap ATM atau bank itu minimal 10.000 begitu ya. Kemudian filosofinya di sana bahwa kita bisa memberikan bantuan sekecil apapun begitu ya, 10.000. Nah, baik, di sana ada Asrina Usman. Asrina Usman ini juga salah satu anggota dari beasiswa 10.000. Sekali lagi kita pahamkan bahwa beasiswa ini merupakan program kerja atau sebuah kelompok terdiri dari beberapa orang yang memang memiliki visi untuk memberikan edukasi kepada orang lain begitu ya. Sejak kapan bergabung di beasiswa 10.000? Sejak terbentuknya di Makassar sendiri. Berarti bulan Mei ya? Mei 2018. Apa yang Anda dapat selama bergaul dan terjun bersama dengan rekan-rekan dari beasiswa 10.000? Otomatis saya mendapatkan banyak pengalaman baru dan relasi-relasi baru dari berbagai macam kalangan, baik itu dari anak SMA sampai di jenjang pendidikan yang di atas saya, S2 misalnya. Oke. Nah, sejauh ini begitu di Makassar sendiri agenda kegiatan yang pernah dilakukan, yang Anda ikuti itu apa saja? Yang pernah saya ikuti kemarin itu ada bimbel gratis. Jadi itu merupakan program kedua dari beasiswa 10.000 Makassar sendiri, di mana akan dilanjutkan oleh program ketiga yaitu Bina Desa nanti di bulan April. Oke, sebelum ke Bina Desa, bimbel sendiri itu menyasar kepada siapa? Kami bimbel gratis ini kami adakan di Parangtambung. Nah, itu kami mencakup dari mulai anak SD sampai SMP yang SD sampai SMP. Berarti mencakup pelajaran usia sekolah begitu ya, matematika, bahasa Inggris begitu. Sasarannya apakah kalian menyasar di sebuah sekolah atau di sekitar lingkungan rumah? Jadi di situ ada sebuah sekret atau rumah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat untuk membuka wadah untuk anak-anak yang akan melanjutkan UN-nya. Jadi kami ini sebagai wadah untuk memberi mereka review pengetahuan sebelum mereka melanjutkan UN. Oke, bimbelnya ini di luar sekolah begitu ya, di sebuah sekret, dan di sana biasanya diikuti oleh berapa anak setiap melakukan bimbingan belajar gratis? Yang saya ketahui selama bimbingan gratis itu kami ada kurang lebih 30 anak. 30 anak dalam setiap kegiatan bimbel gratis ini gitu ya. Oke, Mardiansyah, siapa yang memberikan yang mengajar dalam bimbingan belajar gratis ini, dan apa saja materi yang diajarkan kepada anak-anak? Untuk yang mengajar di bimbel ini sendiri Pak, itu terdiri dari beberapa orang yang namanya juga tidak tergabung di volunteer beasiswa 10.000 Makassar. Nah, adapun pelajaran-pelajaran yang diajarkan Pak, itu yang diajarkan adalah yang di UN kan Pak, mulai dari matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Pak. Adapun kemarin baru-baru kami laksanakan itu tentang Pak, untuk SMA dan SMK juga kemarin, yang pekan lalu. Alhamdulillah sekarang kita masuk di pekan ke-9 Pak ini. Pekan ke-9 menuju ke pekan 10 di bimbel gratis. Berhubung karena hari ini dan pekan ini itu udah UN, SMA dan SMK-nya, sehingga kita stop dulu. Dan begitu pun juga untuk SD-nya Pak. Kalau
berhubung minggu ini, pekan ini sudah dilaksanakan ujian, kita tunggu hasilnya. Apakah bimbingan belajar yang kalian lakukan selama ini memberikan dampak positif dan hasil yang maksimal terhadap siswa-siswa yang kalian ajarkan, begitu ya. Apakah siswa yang ikut dalam bimbingan belajar ini dikenakan biaya? Iya, alhamdulillah kemarin orang tua banyak bertanya, ini bimbelnya kita harus membayar berapa? Kami bilang, kami di sini Bu adalah volunteer, kami relawan, kami rela memberikan apapun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan itu kami tanyakan kepada mereka bahwa kami tidak memungut biaya sebesar pun, tapi kami hanya ingin memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anak yang di sekitar situ, Pak. Oke, kita apresiasi teman-teman kita yang berjuang tanpa dibayar. Mereka mengapresiasikan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka miliki untuk berjuang, memberikan dan mencerdaskan anak-anak bangsa di Indonesia, begitu ya. Baik, menarik sekali tentang beasiswa atau beasiswa 10.000 ini. Kita akan jelaskan lagi. Ada program kerja yang mereka akan lakukan bernama Bina Desa. Apa itu? Bersama kami hadirkan perbincangannya. Jika Anda baru mendengar kata beasiswa 10.000, ternyata di dalamnya adalah sekelompok mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak dan melakukan kegiatan bermanfaat kepada sesama, begitu ya. Jadi bukan beasiswa untuk mendapatkan dana dalam membantu proses pendidikan. Baik, kalian juga memiliki agenda kegiatan bernama Bina Desa. Ini kegiatan baru dari beasiswa 10.000. Bisa dijelaskan, Mas Diansa, Bina Desa itu apa? Ya, jadi program Bina Desa ini kami adakan dengan pertama melakukan sebuah ceklok langsung ke daerahnya. Nah, daerah yang kami ceklok kemarin itu ada dua. Yang pertama ada di Barru dan yang kedua ada di Maros. Nah, ternyata kami lihat lebih membutuhkan itu di Maros. Karena kenapa? Di Maros itu dia memiliki lingkungan yang sangat kurang, maksudnya banyak sampah dan pendidikannya di sana agak kurang, sehingga kami laksanakan Bina Desa seperti itu. Nah, Bina Desa ini adalah program dari program pendidikan kami. Artinya di beberapa tempat ya, tidak keseluruhan di Maros, dan pandangan kalian di beberapa tempat yang pendidikannya mungkin masih belum merata, kemudian membutuhkan pengajaran, begitu ya. Baik, Bina Desa itu kapan dilaksanakan? Kemudian agenda ini nantinya terdiri dari kegiatan apa saja? Baik, nanti ini Bina Desa akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai hari Ahad, tanggal 26 April. Oke, di bulan sebentar lagi kita masuk di April. Iya. Jadi kegiatannya itu selama 3 hari. Kami akan mengadakan salah satunya mengenai pendidikan. Kami akan mengajar anak-anak di sana, serta kami akan memfasilitasi dengan cara kami akan membuat kelas, atau karena kelasnya di sana itu terdapat kelas yang 2 sampai 3 kelas, di mana di situ terdapat 2 jam pelajaran. Pagi itu untuk anak SD dan siangnya itu untuk anak SMP. Namun menurut survei yang kami dapatkan itu ada 1 kelas yang sudah tidak layak pakai, dalam artian atapnya sudah tidak ada. Nah, otomatis akan kami bantu untuk mengerjakan itu sebagai tempat yang layak untuk dipakai. Membantu mengerjakan sebuah kelas yang tidak layak untuk dipakai. Kemudian bentuk bantuan yang kalian lakukan apa? Artinya pembiayaan, dananya dari mana? Artinya kita akan membenahi sesuai dengan cara atau tempat yang di sana, sesuai dengan artinya ingin supaya ini lebih layak dipakai, begitu ya. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan mungkin tidak terlalu besar, sehingga ada dana yang kalian siapkan yang sesuai dengan sesuai budget kalian, begitu ya. Luar biasa ya, karena kalian tidak mencari sesuatu di sini, tapi kalian yang memberikan kepada orang lain, begitu ya. Bentuk kegiatan yang dilakukan nanti selama 3 hari nanti di sana akan diikuti oleh berapa anggota dari beasiswa 10.000?
dari susunan panitia itu sendiri ada kurang lebih 30 panitia yang akan ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Oke, baik, menarik sekali begitu ya. Mardiansyah, ini saya lihat beasiswa 10.000 ini fokus pada usaha untuk memberikan pendidikan dan meningkatkan meningkatkan kecerdasan dan kepintaran dari anak-anak yang sedang bersekolah begitu, SD, SMP, SMA di jam luar sekolah mereka begitu. Memangnya seperti apa pandangan Anda begitu terkait dengan tingkat pendidikan dan kecerdasan anak-anak saat ini menurut pandangan Anda? Ya, jadi menurut pandangan saya Pak, banyak itu siswa-siswa yang ada di sana itu rata-rata cuma datang di sekolah dan bahkan itu ada juga guru yang menonton caranya. Sehingga pada saat ini kami melihat bahwa mereka itu butuh namanya bimbingan belajar di luar dari jam sekolah, yaitu kami mulai dari sore hari Sabtu, kecuali jika hari Ahad itu kami mulainya pagi sampai sore Pak. Oke, baik, menarik sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai beasiswa 10.000 ini. Usai jeda berikut ini kami masih akan membahasnya, tetaplah bersama kami. Jika Anda berstatus sebagai mahasiswa, kemudian ingin meluangkan waktu dan pikiran Anda kepada anak-anak untuk memberikan edukasi kepada mereka, Anda patut bergabung dalam sebuah kelompok bernama Beasiswa 10.000. Nah, kabarnya di bulan April mendatang ada lagi penerimaan bagi orang-orang yang ingin bergabung dalam Beasiswa 10.000. Benar begitu, Mardiansyah? Apa persyaratan untuk orang yang bisa bergabung di sini? Jadi, buat kakak-kakak yang berumur 15 tahun sampai 27 tahun, insya Allah di bulan April tahun 2019 kami akan membuka open recruitment volunteer beasiswa 10.000 Makassar Pak. Nah, di situ nanti kami akan buka insya Allah di awal pekan bulan April. Awal bulan April, tidak lama April. Lagi kita sudah masuk pekan depan, bahkan kita sudah masuk di bulan April begitu ya. Persyaratannya apa? Yang kriteria yang dibutuhkan untuk bisa menjadi volunteer di beasiswa 10.000? Persyaratannya tidak terlalu banyak. Kami hanya berdasarkan di umur, yaitu sekarang itu di umur pemuda 15 sampai 23 tahun. Yang kedua adalah dia ingin berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan kami, bekerja sama. Hanya itu sebenarnya, pada terlalu banyak syarat-syarat. Kalau sampai 27 tahun berarti tidak hanya sekedar tidak hanya bagian kuliah ya, yang sudah kerja pun bisa masuk ke sana gitu ya. Oke, jadi seperti itu begitu ya. Untuk penerimaannya sendiri di mana dilaksanakan dan bagaimana prosedurnya bagi yang ingin gabung? Untuk prosedurnya nanti kita akan buka semacam formulir online. Di mana situ Pak? Selain formulir online itu, kita akan setelah dilihat berkas-berkasnya, kita juga akan adakan wawancara. Dan setelah wawancara kita akan melakukan semacam pembekalan dengan pelatihan kepemimpinan di dalamnya. Formulir online-nya di mana bisa dikunjungi? Formulir online-nya belum kami belum launching juga untuk operate-nya. Nanti akan diumumkan lewat Instagram. Instagram kami ada di @beasiswa10.000 _Makassar. Baik. Adik-adik kita yang sedang duduk di SD, SMP, SMA perlu diarahkan untuk menjadi anak yang baik dan cerdas ke depannya begitu ya. Apa pesan Anda kepada mereka-mereka? Memang sasaran kalian memang anak-anak usia sekolah begitu ya. Apa pesan Anda kepada anak-anak yang saat ini sedang duduk di SD, SMP, SMA? Jadi, buat adik-adik yang ingin merasakan belajar di luar dari sekolah, jadi kami membuka, silakan daftarkan ke kami dengan langsung chat kami di Instagram, baik itu di daerah yang ada di Makassar, mulai dari Sudiang sampai di Parangtabung, yang itu perbatasan Goa dan perbatasan Makassar. Insya Allah kami datangi. Baik. Jadi kalian ingin menjemput bola begitu ya? Adik-adik bisa menyampaikan pesan di Instagram, kemudian mereka akan membentuk tim untuk memberikan pengajaran kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan ilmu dari kakak-kakak ini ya, begitu. Baik. Ada tambahan yang ingin disampaikan?
Jadi pesan saya untuk adik-adik, ilmu itu tidak didapat hanya di dalam sekolah saja, tapi juga di luar sekolah. Dan tugas kami di sini juga tidak hanya membagi ilmu, tapi juga membagi karakter sosial. Oke, baik. Bagaimana membangun jiwa mereka, bagaimana membuat cara bergaul dari mereka supaya lebih baik lagi begitu ya. Baik, terima kasih teman-teman dari beasiswa 10.000, sukses untuk seluruh program kerjanya, dan mudah-mudahan gerakan-gerakan seperti ini banyak diikuti oleh anak muda zaman sekarang, karena keberadaan kalian ini tentunya sangat berguna dan bermanfaat bagi sesama begitu ya. Memang tidak orang-orang yang seperti ini itu pengorbanan besarnya adalah bukan uang, tapi pengorbanannya adalah waktu dan pikiran begitu ya. Meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak itu merupakan hal yang luar biasa. Baik, terima kasih saudara, Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel, mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semuanya. Sampai jumpa di Sapa Sulsel berikutnya. Saya Hendra Bakti, selamat pagi saudara, dan pamit. Terima kasih.